Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dan sekaligus tugas 2 dalam satu video secara langsung ya. Jadi mulai dari perkenalkan dulu, nama saya adalah M. Alfatin Rafidinullah dan NRP 5025251029. Jadi di sini saya sudah menyiapkan formatnya itu alurnya. Jadi saya akan sedikit presentasikan lalu jelaskan lalu tes kode dokumennya. Oke, untuk soal pertama yaitu jamut, untuk maksudnya kita ke soalnya aja langsung. Jadi saya sudah menyiapkan jawabannya. Jadi sini kita langsung aja kerjakan nomor 1. Di sini kita disuruh meminta untuk deploy SH. Jadi kepencet itu deploy SH supaya menghasilkan seperti ini, RWX, RX, dan tidak ada sama sekali. Dan seperti yang jadi seperti yang kita tahu kan, untuk read adalah 4, write adalah 2, dan execute adalah 1, jadi totalnya ada 7. Nah, yang kedua cuma ada RX saja, jadi ada 5, dan sisanya tidak kali jadi 0, jadi CAMU 750. Lalu untuk yang tadi itu, yang soal kedua ada Bob itu adalah bagian dari praktikan, apakah dia bisa mengeksekusi dan apakah bisa dia membacanya secara secara settingan Ciamut yang sebelumnya. Tentu bisa, karena dia itu karena yang ditanya hanya untuk read dan execute, pasti dia bisa. Tapi kalau apakah dia bisa write, maka dia tidak akan bisa karena tidak ada permission write untuk dia. Dan uh, untuk yang kedua, jadi untuk yang ketiga, nah di sini Alice ingin hanya dirinya yang boleh write dan execute, lalu tidak boleh yang lainnya itu adalah melakukan execute. Lalu everyone on the system bisa membaca file. Nah, jadi semuanya bisa membaca file, jadi 4 tapi execute dan write cuma boleh untuk adminnya aja Alice, jadi 744. Nah, jadi kita langsung aja coba clearkan jamat 750 deploy. Oh iya, bentar cd dulu, beda directory. cd tugas 1 reports. Nah, kita pakai yang ini. Oke, udah. Kita bisa cek ini RWX mana nih, ini deploy nya, ini dia deploy RWX RX sesuai soal nomor 1. Lalu untuk yang kedua Ciamot 744 dan berubah menjadi seperti ini. Oke, udah work, jadi semuanya oke. Langsung kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini take one argument yaitu directory path. Kalau missing, oh ya, kita disuruh buat itu file script backup SH. Nah, dia akan ngetek argumen yaitu sebuah directory path. Kalau missing, error exit 11, terus otherwise loop f. Jadi intinya nanti di directory tersebut akan ada di text filenya itu akan di loop semuanya, nanti dimasukkan ke subfolder backup dan belakangnya dikasih BAK. Dan untuk file txt aja ya. Jadi kita akan coba. Sini saya udah siapkan wildcardnya, wildcard.sh, jadi kita akan jalan aja. Oke, test file sudah dibuat, kita jalankan backupnya. Kita cek dulu isi dalamnya. Oke, jadi dalamnya ada abc file txt dan ada png, ada pdf juga. Kita backup kita jalankan untuk file directory documents. Oke, dan telah terbentuk directory backup dan ada 3 teks abc dengan appending BAK di belakangnya. Oke, di work. Dan sekarang kita soal nomor 3, pertanyaan ketiga, write cron tab line. Jadi kita disuruh bikin cron tab.
Ya kita pakai nano. Oke, jadi kita akan berikan dia ground tab. Ini saya sudah siapkan ground tabnya. Ground tab untuk keduanya yaitu ada ini dia. Nah, ini kita akan copy aja. Saya sudah siapkan ground tabnya. Oops. Hehe. Aduh. Salah. Eh, kita buatkan dulu yang terbaru. Ini maksudnya ground tab commandnya. Nah, kita akan taruh seperti ini. Nah, lalu kita rawat. Untuk menyimpan kita apa ya? Save. Oke dah. Jadi kita udah punya konten terbaru. Harusnya udah jalan. Kita coba cek. Oke, aktif. Ya, oke, aktif. Baik, jadi yang untuk soal nomor 2 yang bagian korannya ini kita akan menjelaskan 5 field yang ada. Jadi di sini saya akan menjelaskan 5 fieldnya yang ada. Oke, di sini jelasnya ada di sini. Untuk 5 posisinya, untuk yang pertama adalah posisi menit, yang kedua adalah posisi jam, yang ketiga adalah posisi hari pada bulan, yang keempat posisi bulan, dan yang kelima adalah posisi minggu. Nah gitu, jadi oke, untuk round selesai, dan sekarang adalah menggunakan AWK. Jadi AWK adalah command untuk memanipulasi suatu data txt file sepemahaman saya. Jadi kita coba aja langsung turut perintahnya. Yang diminta adalah AWK command print only name and score kolom 1 N3 for student major informatika. Oke, jadi udah buat juga, tinggal kita pakai aja. Sudah ada file, sudah ada student text juga sudah ada. Kita coba aja langsung. Oke, jadi yang muncul adalah Budi, Andi, dan Rudi. Jadi ada Budi, Andi, dan Rudi ya. Lalu kita akan I'll using begin and that count how many use student score 85 or above count at the end. Jadi menghitung siapa yang skornya 85 ke atas. Dan ternyata ada 4. Jadi ada 4 orang yang skornya 4. Oke, baik, next kita lanjut ke file kedua, yaitu file kedua. Nah, untuk file kedua kita diperintahkan untuk jadi seorang murid mempunyai file seperti ini ya. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama, how many time the sprint execute in total and why. Di sini kita lihat ada fork 1 biji, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ada fork yang terjadi dan akhirnya membuat
printnya akan tereksekusi 2 kali, bukannya 1 kali. Jadi yang pertama adalah anak dulu yang eksekusi, karena anak pasti kena return 0 ya, karena forknya 0. Ada karena anak return 0 dia akan mengeksekusi. Jadi untuk nomor 2 kedua, jadi itu penjelasannya karena kenapa, karena 2 print, karena ya tadi itu karena ada fork. Jadi tereksekusi 2 kali. Nah, untuk yang nomor 2 kenapa value apa yang di print child dan apa yang di print parent, lalu kenapa tidak bisa mengupdate masing-masing milik mereka. Mulai dari x nya child dulu dia akan mengeksekusi ini. Kenapa? Karena ya tadi karena forknya akan memberikan 0, nge-return value 0, jadi otomatis dia akan mengeksekusi ini, child akan mendapatkan ini. Nah else ya apapun yang didapatkan oleh parent bakal dapat anu sih, return punya child ya, jadi akan mengeksekusi inilah. Jadi ini untuk parent dan ini untuk childnya. Nah kenapa tidak mengganggu X satu sama lain, karena masing-masing memiliki virtual address yang mereka sendiri. Jadi di sini mereka itu membentuk suatu proses ya. Jadi ketika di fork, proses yang satu menjadi 2 proses, dan ketika 2 proses terbentuk maka mereka akan membuat virtual address yang berbeda, jadi membuat physical address yang berbeda juga, dan membuat akhirnya membuat memori. Jadi dalam memori itu nanti akan ada 2 macam X untuk versi child dan X untuk versi parent. Dimana X yang pertama tadi berapa, 1 berarti 2, dan X yang kedua itu ada 6. Nah gitu, jadi seperti itu. Jadi yang ketiga, which proses print line garanti orang first, tidak bisa digaranti karena tidak ada itu ya function wait ya, tidak ada function wait. Jadi ini kemampuan menganalisa saja, tidak ada function wait yang akan membuat salah satu anggota menunggu atau untuk selesai terlebih dahulu, mau child dulu atau parent dulu. Jadi karena tidak ada, maka OS-nya itu akan sembarang milih mau yang mana. Itu untuk yang question kedua, kita langsung aja. Untuk program yang seperti ini, why this program intermittently fail? Nah ini untuk penjelasan yang tadi. Nah ini dia jawabannya. Dia udah punya penjawabannya juga, karena ya walaupun weightnya ada 2, posisinya juga mengaruhi. Jika kita lihat di sini aja. Jadi sini akan ada weight 2. Nah kenapa dia masih bisa fail? Kenapa? Karena ada yang missing di sini, ada yang missing di sini, dan harus membuat child menunggu. Jadi di sini kita mengatakan bahwa prosesnya tersebut itu OS-nya tetap akan mengalokasikan itu for yang ini, dan for child 1 dan for child 2 argumen. Jadi kita bisa intermittent fail gitu. Jadi mungkin tidak ada di sini, tapi karena MKDR-nya belum dibuat, karena ini terbuat duluan gitu loh, ini tereksekusi duluan, touch-nya result TXT-nya terbentuk duluan, baru MKDR-nya. Nah itu tidak bisa kan. Jadi caranya gimana? Nomor 2 bertanya caranya seperti apa. Maka gampang aja, kita pindahkan weight-nya di sini ke tengah sini, lalu kita akan eksekusi. Jadi kita coba dulu di sini. Di sini kita coba eksekusi question 2, program question 2. Question 2. Di sini kita lihat tidak ada anu ya, belum ada folder tambahan. Jadi kita coba. Oke, tidak bisa melakukan touch ya, seperti yang tadi saya bilang, tidak ada. Dan
tidak bisa mengeksekusi result txt karena outputnya baru terbentuk ya, jadi tidak ada sesuatu di dalam output padahal kita mau membuat result. Nah, jadi solusinya bagaimana ya, kita tadi sudah rencanakan yaitu memindahkan weightnya ke bagian A yang kosong tadi. Kita pindahkan dulu, di sini kita akan kita edit dari question 2 nya. Di sini kita akan ambil satu, kita pindahkan aja di sini. Kita save, terus kita bisa execute. Lalu kita buat lagi. Biar nggak lama. Oke, udah kita build, lalu kita coba lagi question. Oke ya, sudah jadi terbentuk dulu report, terbentuk dulu output foldernya, baru ada result txt-nya. Nah, oke, jadi solder selesai terjawab. Dan sekarang question 3, bagian 1. Ya, jadi seorang murid ingin ngecek apa bilangan-bilangan bilangan prima dari suatu input. Jadi misalkan kita cek masukkan 5, kita input 5, maka dia akan ngecek 1 apakah prima, 2 apakah prima, 3 apakah prima, dan seterusnya hingga ke 5 ya. Jadi iterasi loop di sini. Di sini pertanyaan adalah suppose one thread crash due to segmentation fault. What happened to the other thread and to the checking of other number? Explain why trusting with that would happen if each. Jadi sini saya akan coba jelaskan aja kenapa apa yang akan terjadi jika satu thread hancur. Jika satu thread hancur, maka mungkin mungkin dia melakukan sesuatu kayak threadnya gagal atau malloc-nya gagal, memory allocation-nya gagal, dan mungkin RAM-nya penuh dan dia mengakses uh, address yang ilegal gitu. Maka operating system akan mengatakan bahwa uh, berbahaya, dan karena operating system tidak tahu threadnya yang mana yang rusak gitu dari suatu proses tersebut. Karena sekali lagi oh bukan, belum saya bilang, jadi thread tersebut tuh ada tiap thread tuh dalam suatu proses memiliki virtual address yang sama seperti prosesnya. Jadi uh, ketik mungkin itu adalah salah satu yang membuat OS-nya tidak mengetahuinya. Kalau ada alasan lain, kalau ada alasan lain mungkin saya tidak tahu, tapi yang untuk saat ini saya mengiranya seperti itu. Jadi otomatis OS-nya akan uh, menggunakan cara lain untuk menghentikannya, dengan cara menghentikan bukan satu threadnya tapi seluruh thread yang ada, yang artinya seluruh prosesnya akan dihentikan. Jadi seluruh proses ini akan dihentikan. Nah, jadi gagal. Jadi misalkan sudah teriterasi 1 2 3 tapi ada yang gagal di 4, maka 5 6 7 8 sesuai tidak akan muncul, tidak akan terprint seperti ini. Tidak akan terprint di sini, atau prima atau bukan prima tidak akan terprint. Jadi kon kontras terhadap jika menggunakan proses instead. Nah, tadi sudah saya bilang juga, kalau karena proses itu memiliki virtual addressnya sendiri-sendiri, artinya address di memorinya juga sendiri-sendiri ya. Jadi jika salah satu rusak atau error, maka tidak akan mempengaruhinya yang lain gitu. Jadi seperti itu. Apa yang terjadi jika pthread mutex lock dan pthread mutex unlock tidak ada, tapi counter besar dan breaknya masih ada?
Oke, jadi di sini kita bisa lihat hmm, jadi kita langsung aja, tidak karena videonya akan lama, jadi kita langsung aja untuk menggunakan penjelasan saya saja. Jadi di sini ketika unlocknya dan unlocknya hilang, nah itu maka dia tidak akan thread thread akan rebutan terhadap variable counter. Jadi mereka masing-masing di critical sections akan rebutan. Akhirnya kalau tidak ada yang nge-lock, maka masing-masing akan mendapatkannya gitu loh. Jadi misalnya ada dua thread, thread A, thread B, thread A dapat, thread B dapat. Jadi akhirnya uh, mereka akan mengcounter, masing-masing counter satu, padahal kita kayak incrementnya kan dua tapi kok nambahnya satu gitu loh. Aduh, lihat sini aja. Jadi sini saya udah bikin alur race-nya kayak gini. Jadi thread A ngelot counter, lalu ada thread B ngelot counter. Oke, di sini ternyata thread A add satu register, add satu, jadi register satu masukkan ke counternya. Terus habis itu thread B juga add satu, jadi satu lagi. Nah akhirnya thread A nge-store nilai satu dan thread B store nilai satu, jadi kan salah. Jadi itu yang terjadi jika tidak ada mutex lock dan unlock. Jadi thread tidak bisa nge-lock pada posisi tersebut. Ya, tidak bisa nge-lock pada satu variabel dan menyuruh thread lain menunggu gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi untuk baik, untuk soal ini sudah. Sekarang question 4. Di sini question 4. Oke, kita jelaskan secara alur aja. Jadi in what order will the two message be printed, expand order, granting a pipe provide. Jadi misalnya gini, ada kita punya pipe, lalu kita secara order kita akan menggunakan message satu dulu, lalu message dua terwide ya dari function ini, dari kode itu. Lalu kita akan nge-read message pertama, lalu kita print message pertama, lalu kita read message kedua, lalu kita print message kedua, dan lalu kita exit dari program tersebut. Jadi secara urutan dia itu mengikuti FIFO ya. Jadi program program apa kode ini itu mengikuti urutan FIFO. Pipe itu mungkin memang mengikuti urutan FIFO. Saya kurangnya juga. Nah, untuk yang kedua permasalahannya adalah jika ada third write p access is added after itu but no matching third that is added, what happened to message 3? Dia akan jelas pasti akan stay di dalam pipe-nya, tapi di sini word mesti tidak ada yang read-nya dia, tidak ada yang ngeprint-nya dia juga, makanya tetap terbuffer dalam pipe-nya. Nah setelah exit dari program tersebut, pipe-nya mati, maka message 3 otomatis ikut terdelete. Jadi apakah pertanyaannya adalah apakah dia hilang dari the moment ketika program tersebut eksis? Apakah dia hilang? Jawabannya iya, dia hilang, dia terhapus karena memang tidak ada yang bisa ngeprint dia. Ngeprint sistem akan langsung otomatis menghilangkan hal segala yang ada di dalam program tersebut. Oke, jadi untuk expand in one sentence is difference between unnamed pipe dan named pipe yang pivot tersebut. Jadi ya ini saya punya jawabannya sudah. Untuk unnamed pipe masing-masing dalam satu kalimat nih, unnamed pipe itu digunakan untuk komunikasi antara parent process dan child process melalui file descriptor yang mewariskan atau inherit file descriptor, dan hanya ada selama proses tersebut masih berjalan. Lalu untuk name pipe sendiri atau Vivo itu memiliki path di file system sehingga prosesnya tidak memiliki hubungan parent child, tetap dapat berkomunikasi dengan buka path Vivo yang sama. Jadi mereka bisa tanpa itu hubungan parent child juga tetap bisa berkomunikasi karena memanfaatkan pipe Vivo tadi. Jadi ini sekian dari penjelasan kedua soal
kedua tugas saya. Eh, jadi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.